Selamat pagi anak manis. Wah, kamu udah bangun. Selamat pagi anakku. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan papa dan mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. 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 Bapak, terima kasih untuk hari ini. Berkati Papa dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihi dan menyenangkan hatimu. Bapa, biar kasih-Mu memenuhi kami sekeluarga. Perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sekarang kita sudah sampai di ibadah kedua sekolah minggu online kita di tahun 2021. Adik-adik apa kabarnya nih minggu ini? Luar biasa, tentunya sehat semua ya adik-adik ya. Nah kakak, apa kabarnya kakak hari ini? Puji Tuhan, Kak Rinta luar biasa juga nih Nang, sehat. Inang apa kabar Nang? Luar biasa, Inang juga sehat selalu ya.
Nah, kalau gitu karena udah luar biasa semua berarti siap nih Nang untuk memuji Tuhan. Iya, sekarang kita mau memuji Tuhan dari terbitnya matahari. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya, kita puji Tuhan dengan sukacita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulangin lagi dari awal ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak, kita berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak duduk kembali. Nah, kakak, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Biar lebih semangatnya, kita memuji Tuhan sambil berolahraga ya kakak ya. Wah, boleh tuh Nang. Kalau memuji Tuhan sambil berolahraga, enaknya kita nyanyi lagu apa ya Nang ya? Lagu apa ya? Gimana kalau kita nyanyi lagu di kepak-kepakan tangannya Nang? Boleh sekali. Nah, sambil berdiri adik-adik ya, biar lebih semangat lagi. Kita nyanyi di kepak-kepakan tangannya. Ikutin gerakan Karina dan Inang Asen ya. Di kepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang
Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang diambil dari Tita yang kelima beserta dengan maksudnya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka senantiasa berbuat kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik tahu gak sih kenapa sampai sekarang kita masih sehat, kita masih bisa bersukacita bersama-sama memuji Tuhan? Kira-kira kenapa ya? Ya, karena Tuhan itu baik kepada kita anak sekolah minggu. Kita diberi kesehatan, kita diberi panjang umur, orang tua juga dikasih kesehatan, sama seperti kita ya adik-adik ya. Oh, karena Tuhan itu selalu ada ya Nang ya, waktu kita senang, pasti. waktu kita sedih, Iya. Tuhan selalu menyertai kita. Kalau gitu kita mau puji Tuhan lagi Nang, kita nyanyi lagu Kuda Kidaki Gunung yang Tinggi. Adik-adik boleh bangkit berdiri lagi ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka senyum yang mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita ulang lagi ya dari awal. Daki-daki gunung yang tinggi, daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Anak-anak, kita berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan.
kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak duduk kembali. Nah, kakak, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak, apa sih yang perlu kita siapkan? Pertama, untuk dengerin firman Tuhan yang pasti siapkan Alkitabnya. Siapkan hatinya adik-adik, hati dan pikiran kita, supaya firman yang disampaikan nanti sama Inang Samuel bisa kita dengar baik-baik dan kita terapkan ya, Inang, dalam hidup sehari-hari. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari lagu pujian Baca kitab kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kita ulang sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya ini? Semuanya sehat-sehat ya? Baik, bertemu lagi dengan Inang Samuel. Jadi ini kita ibadah di tahun 2021 ini, ibadah yang kedua ya. Kita mengucap syukur di mana Tuhan masih memberkati kita walaupun kita tetap ibadahnya dari rumah. Sebelum Inang memulai dengan doa, Inang harapkan semuanya mempersiapkan hatinya, kemudian mempersiapkan Alkitabnya, dan kita benar-benar minta kuasa Roh Kudus menguasai hati kita, sehingga saat Inang menyampaikan firman Tuhan, adik-adik dapat merasakan kasih Tuhan dan juga penyertaan Tuhan. Baik, kita siap dalam doa. Inang pimpin ya, semuanya bersikap yang benar dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan menyertai kami anak-anak-Mu sepanjang minggu ini, dan sekarang kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kami mohon kuasa Roh Kudus, kiranya
yang menjamah hati kami, memberikan telinga dan mulut kami diam, telinga kami dengar-dengaran, dan tangan kami dapat bersikap yang manis di hadapan Tuhan saat firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, silakan dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan buat kita pada hari ini yaitu dari Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Tetapi Ina membacanya, kita sama-sama membacanya dari Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Dengarkan ya, simak baik-baik ya. Ina akan membacakannya dengan perikop kesalehan Ayub dicoba. Ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian firman Tuhan buat kita adik-adik. Baik, dari cerita firman Tuhan ini bisa kita ambil tentang kehidupan seorang tokoh, yaitu Ayub. Dan tema yang Inang berikan dari cerita ini adalah kemurahan Allah yang menyelamatkan. Tema kita, kemurahan Allah yang menyelamatkan. Ada 3 hal yang ingin Inang sampaikan dari firman Tuhan ini. Yang pertama mengenai tokoh, ya. Siapa tadi adik-adik? Tokoh yang kita baca dalam firman Tuhan ini, dia seorang yang hebat, yang kaya raya, tapi orangnya tidak sombong, orangnya jujur, orangnya takut akan Tuhan. Kemudian selain itu orangnya saleh. Biasanya adik-adik yang namanya saleh itu lebih dari orang baik. Berarti dia baik kepada sesama, kepada teman-temannya, kepada semua orang, dan juga hubungannya baik dengan Tuhan. Itu yang namanya saleh ya, lebih di atas yang namanya orang baik. Perhatikan adik-adik, dia tinggal di daerah Uz. Dan semua orang yang tinggal di daerah Uz ini pada umumnya mengenal dia karena apa? Kekayaannya yang sangat banyak. Ya, dia sangat banyak kekayaannya, dari ternak kambingnya, ternak untanya, ternak keledainya, kemudian dari apa lagi adik-adik? Kambing dombanya sampai beribu-ribu. Ya adik-adik, kalau sekarang mungkin orang yang terhebat lah mungkin ya, kalau di Samarinda ya adik-adik ya. Siapa yang senang kalau orang tuanya orang kaya?
pasti senang ya adik-adik. Semua kita menginginkan orang tua kita orang yang berada, orang kaya, ya, sehingga kita tidak kekurangan dalam hal makanan, minuman, pakaian ya. Tapi kita lihat adik-adik, kita bersyukur sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita dan kita masih bisa beribadah sampai saat ini yang kita syukuri. Kemudian yang kedua, perhatikan adik-adik, Inang mau menyampaikan di sini sikap anak-anak Ayub. Karena orang tuanya adalah orang kaya, anak-anaknya pun senang berpesta pora ya. Jadi kebiasaan anak-anak Ayub ini adik-adik, mereka selalu mengadakan pesta secara bergiliran. Yang mana tadi kalau kita baca ataupun kita dengar tadi dari firman Tuhan yang sudah kita bacakan, dia memiliki 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ya, jadi yang 7 anak laki-laki ini semuanya mereka merasa bagaimana orang kaya karena orang tuanya kaya. Jadi mereka selalu mengadakan pesta. Ya, saat mereka mengadakan pesta, mereka selalu mengundang saudaranya yang perempuan ini. Jadi mereka mengingat saudaranya adik-adik ya, saudara yang perempuan yang 3 orang ini mereka undang dan berpesta pora. Perhatikan adik-adik, mereka tidak kekurangan suatu apapun. Kalau kita lihat kondisi sekarang ini adik-adik, ya, kondisi sekarang ini kita dalam kondisi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Karena pengaruh COVID ini masih banyak saudara-saudara kita ataupun tetangga kita yang kekurangan. Kemudian adik-adik, akhir-akhir ini kita dengar terjadi bencana ya, yaitu kebanjiran di daerah ataupun di Provinsi Kalimantan Selatan. Kita melihat ataupun mendengar dari pemberitaan di media sosial, begitu mereka kehilangan segalanya, rumahnya, dan bahkan mereka banyak yang sekarang sudah terkena penyakit kelaparan karena tidak ada bantuan kepada mereka. Kemudian kita dengar lagi informasi mengenai tanah longsor. Kemudian kita dengar lagi saudara-saudara kita yang tertimpa kemarin bencana ataupun kejadian jatuhnya pesawat. Ya, adik-adik. Jadi dari kejadian-kejadian alam ini kita bisa melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita, walaupun mungkin kejadiannya tidak di Samarinda adik-adik, tapi bisa kita melihat saudara-saudara kita yang lain yang butuh bantuan. Kalau adik-adik kita lihat tadi bahwa anak-anak Yakub senang berpesta pora karena mereka memiliki kekayaan dari orang tuanya. Kalau sekarang adik-adik, bagi kita ya, kalau orang tua kita punya harta yang banyak dan kita bisa menikmatinya, belajarlah kita ya adik-adik untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Memang tidak dilarang kita berpesta pora, tetapi cobalah kita memikirkan saudara-saudara kita itu yang benar-benar butuh bantuan makanan, butuh bantuan dana, atau kalian bisa menyampaikan kepada mama, bapak, opung. Kalau kita lihat kita mampu, bisa kita berikan bantuan kepada saudara kita. Kita sampaikan kepada mama dan bapak, mari mama, bapak, apa yang ada bagi kita kalau untuk meringankan saudara-saudara kita yang lain, kita berikan apapun itu, mungkin bisa berupa uang atau sembako ataupun mungkin ya kain-kain ataupun baju-baju bekas yang layak pakai. Itu sangat-sangat membantu teman-teman kita yang ditimpa bencana alam sekarang ya adik-adik ya. Jadi dari sikap anak-anak Ayub ini yang bisa kita lihat bahwa itu kurang baik ya kalau berpesta pora untuk kesenangan pribadi sendiri, sementara untuk kita sekarang kondisi COVID-19 ini masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Dalam hal ini kita belajar
untuk peduli kepada sesama. Ya, jadi sikap pesta pora dari anak-anak Ayub ini kurang baik ya, kita teladani. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan Tuhan untuk peduli kepada sesama melalui apa yang ada pada kita. Yang kemudian yang Ibu tekankan lagi yaitu bagaimanakah sikap Ayub sebagai orang tuanya. Di sini Inang lihat Ayub sangat memperhatikan kelakuan anak-anaknya. Setelah berpesta pora anak-anaknya, mereka hura-hura, ya. Ayub sangat peduli terhadap kerohanian ataupun sikap ataupun moral anak-anaknya. Setelah mereka berpesta pora anak-anaknya, besoknya, ya ini si Ayub ini, yaitu bapaknya, dia bangun, kemudian kalau pada zaman dulu itu dia menyiapkan korban sembelihan itu diberikan kepada Tuhan. Seberapa banyak anaknya, sebanyak itu juga korban yang disiapkan Ayub. Ayub, orang tuanya ini sangat memperhatikan anak-anaknya. Dia memikirkan siapa tahu anakku ini tadi saat mereka berpesta pora, saat mereka berhura-hura, mereka berbuat dosa, ya, berbuat dosa ataupun menyakiti hati Tuhan. Makanya dia mengumpulkan dan memanggil kembali anak-anaknya untuk menguduskan mereka, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan sehingga dosa mereka diampuni. Dalam hal ini adik-adik, orang tua sangat berperan sekali di dalam pertumbuhan iman kita, di dalam kita mengenal Tuhan Yesus. Bersyukurlah kita adik-adik sekolah minggu HKBP, Inang yakin mama, bapak ataupun opung yang ada di rumah selalu mengingatkan adik-adik untuk berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum makan. Kemudian diingatkan mama ataupun bapak untuk baca firman Tuhan, terutama kalau hari Minggu agar tidak malas-malasan beribadah sekolah minggu. Kita bersyukur ya adik-adik ya, bersyukur. Kita bersyukur buat perhatian orang tua kita, karena tidak semua orang tua yang memperhatikan anak-anaknya. Jadi ungkapan syukur kita naikkan kepada Tuhan bahwa kita mengucap syukur atas apa yang kita terima, baik melalui pemenuhan yang kita butuhkan setiap harinya melalui orang tua kita, dan juga kita diingatkan kepada Tuhan. Dan terlebih lagi ya adik-adik, kita bersyukur atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita yang telah memberikan keselamatan kepada kita yang berdosa, kepada Inang, kepada adik-adik, kepada orang tua kita, kepada opung. Dia berikan keselamatan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Itu yang patut kita syukuri. Jadi Inang harapkan senantiasalah di dalam hidup kita peduli dengan lingkungan, peduli dengan sesama kita yang kekurangan, kemudian kita bersyukur atas segala anugerah Tuhan kepada kita, terutama bersyukur untuk keselamatan Tuhan. Demikian firman Tuhan, semoga kita menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur. Sebelum Inang tutup dalam doa khotbah kita, mari kita naikkan satu pujian sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan melalui orang tua kita yang senantiasa mengingatkan kita, anak-anaknya, untuk dekat kepada Tuhan, untuk takut kepada Tuhan, terlebih kepada anugerah Tuhan melalui keselamatan yang diberikan kepada Inang dan juga kepada adik-adik semuanya. Kita naikkan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah berkorban bagi kau dan aku.
kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kasih Tuhan kepada kami melalui anugerah-Mu, melalui orang tua kami yang mencukupkan segala kebutuhan kami, dan juga terutama atas anugerah Tuhan Yesus yang telah memberikan keselamatan kepada kami melalui kematiannya di kayu salib. Biarlah kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur. Kami berdoa buat semua orang tua kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati usaha-usaha mereka, memberikan kesehatan, umur panjang kepada mereka, sehingga Bapa di surga segala kebutuhan anak-anaknya dapat tercukupi. Tuhan Yesus, kami berdoa senantiasa untuk kondisi yang terjadi saat ini, terutama COVID-19 yang belum berakhir. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada semua kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melalui kondisi sekarang ini dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus, kami mendengar begitu banyak terjadi bencana-bencana alam. Biarlah Bapa di sorga melalui bencana alam ini kami melihat kemuliaan Tuhan, kami melihat kuasa Tuhan, sehingga kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan bersyukur untuk segala sesuatu, terutama untuk nafas kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Di dalam nama anak Yesus Kristus, ajar kami menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur untuk anugerah Tuhan. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah belajar bagaimana Allah tetap mengampuni dan mengasihi Ayub dan anak-anaknya meskipun anak-anak Ayub sering berbuat dosa. Jadi untuk minggu ini ayat hafalan kita itu mengenai Allah yang adalah kasih, yang tertulis di Yeremia 31 ayat 3. Nah untuk aktivitasnya, jadi kita membuat pembatas Alkitab yang tertulis ayat hafalan kita minggu ini, yaitu yang dari Yeremia 31 ayat 3. Isinya dari Yeremia 31 ayat 3, adik-adik boleh dibuka Alkitabnya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Yeremia 31 ayat 3 yang part B. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, jadi nanti ayatnya itu kita tulis dan kita buat menjadi pembatas Alkitab seperti ini, contohnya. Oke. Nah, jadi untuk membuat pembatas Alkitab yang sederhana seperti itu, kita hanya membutuhkan bahan-bahan atau alat yang seadanya aja. Oke. Untuk bahan-bahannya yang kita perlukan itu, yang pertama ada kertas karton 2 warna yang berukuran kecil saja, 2 warna yang berbeda. Kemudian kita perlu spidol untuk penulis ayat hafalannya, terus kita perlu pembolong kertas, kemudian gunting, terus pita sama lem kertas. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri, yang pertama kita gunting si karton yang akan kita jadikan alas untuk menulis ayat hafalannya itu menjadi bentuk persegi panjang. Jadi bentuk persegi panjang. Nah, yang seperti ini. Kita gunting. Untuk besarnya adik-adik perkirakan saja kira-kira yang cukup untuk adik-adik pakai menulis ayat hafalan. Nah, nih ini contohnya, misalnya kertas birunya kita buat jadi bentuk persegi panjang. Kemudian untuk buat love-nya ini adik-adik pakai kertas karton yang berbeda warna, lagi. Nah, cara buat love-nya itu pertama, ini kertas kartonnya tinggal dilipat 2, terus kita buat pola
setengah hati. Seperti ini, pola setengah hati. Kemudian kita gunting mengikuti pola yang sudah kita buat tadi. Oke. Nih, dia jadi berbentuk hati seperti ini. Kemudian bentuk hati seperti ini kita tempelkan di atas si kotak biru. Di atas si kotak biru menggunakan lem kertas yang sudah kita siapkan tadi. Ini dilem bagian ini, bagian belakang bawahnya. Terus kita tempelkan di sini. Nah, karena ini kalau baru ditempel masih basah, jadi kita tunggu sebentar sampai dia agak kering sehingga benar-benar lengket ya. Kalau sudah kering, kemudian kita tuliskan ayat hafalan kita yang terambil dari Yeremia 31 ayat 3. Ini kita tulis. Sesudah kita tulis ayat hafalannya, kemudian untuk natsnya kita bisa pakai spidol yang berbeda warna. Tulis Yeremia 31 ayat 3. Terus untuk di atasnya kita boleh tulis tulisan yang besar, pakai spidol beda warna lagi. Tulisnya everlasting love, yang artinya kasih Allah yang kekal. Nah, untuk di atasnya ini terserah adik-adik mau dihias gambar seperti apa atau pakai spidol warna apa. Kalau misalnya untuk simple aja, tinggal buat love lagi di dalamnya, pakai warna lain. Nah, ini contohnya ya. Terus tinggal yang terakhir untuk dibolongin di bagian atas yang love-nya pakai pembolong kertas. Nih. Sudah dibolongin dengan terus pakai pitanya tadi kita masukin ke lubangnya, terus kita ikat biasa, saya juga diikat pita. Nah, ikat seperti ini juga boleh. Oke, jadi deh pembolong kertasnya gitu. Nanti adik-adik boleh digambar-gambar atau dihias sendiri juga ya sisanya. Jadi kira-kira kalau sudah jadinya seperti ini. Silakan mencoba di rumah adik-adik. Ya, adik-adik, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan kita. Siapkan persembahannya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dari pujian apa, Kak? Lagu bersyukur.
Kita berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah berakhir. Harapan Inang dan kakak semuanya, guru-guru sekolah minggu mengharapkan adik-adik Tetap menjaga kesehatan. Rajin belajar dan rajin berdoa. sampai ketemu minggu depan. Happy Happy Sunday. Sunday. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dadah.